berbagi pengalaman saya melahirkan di Swedia. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya. Jadi pertama sekali saya akan cerita kenapa saya bisa ada di Swedia. Saya ada di Swedia ini karena akan melanjutkan studi di Stockholm University di Swedia. Jadi untuk pertama sekalinya saya tiba di Swedia ini pada tanggal 25 Agustus 2019. Nah, pada saat kedatangan saya pertama sekali, saya belum tahu kalau saya hamil. Jadi tidak ada persiapan apa-apa yang saya bawa, tetapi untung saja ada pemberian dari teman saya dari Indonesia pada saat itu satu buah test pack yang saya juga nggak tahu itu, tapi teman saya bilang ini perlu dibawa aja begitu. Akhirnya setelah beberapa minggu di Swedia, di Stockholm, saya merasa seperti ada kemungkinan seperti hamil seperti itu, karena pada saat itu saya sering merasa lemes. Jadi saya rasa saya gunakan sajalah test pack yang dari teman itu. Jadi setelah digunakan ternyata memang hasilnya positif. Karena pada saat itu saya memang tidak ada persiapan sama sekali, jauh dari keluarga, dan ini pengalaman pertama saya hamil. Ada rasa senang sekaligus takut dan bingung begitu. Jadi saya cerita ke teman-teman Indonesia yang ada di Swedia kalau saya hamil. Kemudian saya cari tahu informasi apa yang harus saya lakukan selanjutnya, dan akhirnya saya tahu kalau orang hamil di Swedia itu biayanya akan ditanggung oleh negara dengan syarat kita punya person number. Nah, memang person number ini memang sudah diinformasikan sebelumnya ketika saya di Indonesia. Person number itu memang harus diurus. Dan ketika mengetahui itu, saya sudah proses person number saya di Skatteverket. Jadi person number itu adalah nomor identitas. Nomor identitas kita yang bisa kita dapatkan jika kita bisa mendapatkan resident permit minimal 1 tahun di Swedia. Tetapi untuk mengurus person number ini tidak serta-merta selesai begitu saja. Jadi dia bisa memakan waktu beberapa minggu. Jadi mungkin tergantung rezeki, karena ada yang urusnya cepat tetapi belum keluar, dan ada juga yang hanya seminggu tiba-tiba sudah keluar person numbernya begitu. Nah, pada saat itu saya sudah merasa saya sangat perlu pergi ke bidan karena saya nggak tahu sama sekali, dan saya juga jauh dari keluarga dan jauh dari suami. Karena pada saat datang ke Swedia, saya berencana untuk long distance marriage. Jadi suami masih di Indonesia. Untuk ke Barmuska sendiri, saya harus cek website terlebih dahulu, karena di sini aturannya ketika kita membutuhkan sesuatu atau ingin datang ke klinik, rumah sakit, kita tidak bisa langsung datang tiba-tiba begitu. Kita harus buat appointment terlebih dahulu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang bisa drop in. Drop in itu kita bisa datang tanpa membuat perjanjian terlebih dahulu. Tapi dia waktunya sangat singkat. Jadi saya datang tepat di waktu drop in itu, dan saya langsung bertemu dengan bidan. Oh ya, hal menariknya juga di Swedia, ketika kita hamil di Swedia itu yang menangani bukan dokter. Dari mulai awal kehamilan sampai proses persalinan itu semuanya bidan, kecuali memang ada proses yang dibutuhkan dokter, mungkin ada yang bermasalah atau si bidan perlu konsultasi ke dokter seperti itu. Nah, ketika saya pertama kali ke bidan, si bidan meminta saya untuk tes lagi untuk memastikan bahwa saya benar-benar hamil. Nah, setelah dites ternyata benar-benar hamil, si bidan meminta person number. Nah, saya katakan saya belum punya person number seperti itu. Jadi kalau saya belum punya person number, saya sudah siap-siap nih mungkin bayar. Ya udah, nggak apa-apa gitu, karena kan memang anak pertama dan rasanya itu sangat penting agar saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, tetapi si bidannya baik sekali, berinisiatif untuk menelpon ke Skatteverket atau ke kantor pajak langsung. Jadi di sini hubungan pemerintah antar lembaga itu sangat baik. Ketika mereka menghubungi begitu, itu prosesnya cepat. Jadi dia tanya kalau atas nama saya, dia sebutkan nama saya, tanggal lahir saya, kemudian Skatteverket informasikan kalau ternyata
person nomor saya sudah selesai, alhamdulillah. Kan ketika itu person nomor saya sudah selesai, hanya saja belum sempat sampai di tempat saya karena di sini masih menggunakan layanan pos. Itu layanan pos sangat banyak sekali, surat menyurat pemerintahan itu urusannya masih dikirim langsung dalam bentuk fisik seperti itu. Jadi si bidan tadi meminta person nomor saya langsung dari Skatteverket. Akhirnya saya bisa didaftarkan dan tidak perlu membayar apa-apa untuk pertama sekali di Baarmuska tadi. Nah, di Baarmuska ini hanya untuk ibu hamil ya teman-teman, karena untuk ibu dan ibu hamil itu beda, untuk klinik anak itu beda. Jadi tidak ada anak-anak yang ke Baarmuska seperti itu. Nah, jadi di saat itu si bidan langsung mengatur jadwal pertemuan selanjutnya. Untuk di awal-awal kehamilan itu pertemuannya cukup sering, ada 2 minggu sekali seperti itu, untuk memastikan bahwa karena di awal-awal kehamilan itu biasanya agak rentan, untuk memastikan bahwa saya baik-baik saja, dan keadaan si bayi juga baik-baik saja. Jadi dicek berat badan seperti itu, atau dicek keluhan-keluhan kita atau apa yang ingin kita tanyakan. Setiap pertemuan di Baarmuska akan dilanjutkan dengan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu biasanya si bidan akan menawarkan beberapa waktu opsional, atau jika kita mau kita juga bisa menawarkan waktu yang kita inginkan. Tetapi di sini semua fasilitas untuk ibu hamilnya gratis. Hanya satu syaratnya jika untuk pertemuan seperti itu, jika kita batalkan atau kita tidak datang tanpa pemberitahuan, maka kita akan didenda. Seperti itu. Jadi jika kita ingin membatalkan atau mereschedule appointment kita sebaiknya hubungi sebelum minimal 1 kali 24 jam sebelum perjanjian. Nah, itu kita bisa reschedule melalui telepon. Untuk setelah beberapa kali pertemuan ke Baarmuska, yang sebenarnya itu ada kunjungan rutin ya, karena ada tidak ada masalah ya kita tetap datang, ada tidak ada yang mau ditanya ya kita tetap datang seperti itu. Nah, selanjutnya di usia setelah usia kehamilan 10 minggu minimal, kita disarankan untuk USG. Nah, USG di 10 minggu ini sebenarnya tidak wajib, tetapi disarankan. Fungsinya untuk mencek rasio atau kemungkinan anak yang kita kandung itu Down syndrome. Jadi pada saat itu saya ditanya apa mau atau tidak, karena ini tidak wajib. Nah, saya katakan saya mau. Akhirnya saya diaturkan jadwal kapan untuk USG pertama sekali. Kemudian hasilnya dia berupa rasio, jadi perbandingan berapa banding berapa kemungkinan kita memiliki anak Down syndrome. Nah, pada saat itu hasilnya 30.000 banding 1 misalnya seperti itu. Jadi dari 30.000 anak yang kita lahirkan ada kemungkinan 1 yang Down syndrome. Tapi nggak mungkin juga ya kita punya anak 30.000, tapi memang hasilnya seperti itu. Atau berapa ribu banding 1 atau itu perbandingan yang saya tahu pada saat itu. Nah, setelah itu USG kembali di usia 4 bulan. Nah, USG 4 bulan ini fungsinya untuk mengecek kelengkapan organ si bayi, mulai dari ginjal, jantung, mata, melihat juga hidung, itu sekaligus melihat indera si bayi, tangan, pokoknya semua organ dan bagian tubuhnya dilihat apakah lengkap seperti itu. Jadi agar si bidan mengetahui apakah kita ada kemungkinan untuk memiliki masalah dalam kehamilan kita. Untuk USG tadi, USG 10 minggu dan USG 4 bulan itu juga gratis. Jadi memang ketika saya hamil, pengeluaran itu hanya untuk membeli vitamin ibu hamil, karena vitamin ibu hamil tidak ditanggung. Jadi mereka hanya menyarankan, karena vitamin ibu hamil juga tidak bisa dimasukkan ke resep dokter, karena itu jadi kita harus beli sendiri. Nah, selanjutnya setelah lewat dari 4 minggu itu sudah mulai berkurang jarak pertemuan dengan bidannya,
kecuali memang kita punya masalah yang ingin ditanya atau ada yang dirasa perlu dari si bidan. Nah, sebelum kita lahiran di usia ketika mulai 7 bulan itu sudah disediakan sekolah melahirkan gitu, sekolah melahirkan. Jadi kita sebelum lahiran persiapan diajarkan apa sih yang perlu disiapin sebelum lahiran, atau mulai dari barang-barang apa yang perlu kita packing, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika tanda-tanda kelahiran itu mulai ada, misalnya pecah ketuban atau apa, dan juga diberitahu bagaimana cara untuk mengejar yang benar. Tetapi pada saat itu saya usia kehamilan masih 8 bulan, saya melihat ada flek. Jadi pada saat itu saya hubungi teman saya dokter di Indonesia. Nah, teman saya itu bilang kalau itu saya harus pergi ke rumah sakit pada saat itu juga, karena dia katakan itu darah dan itu berbahaya. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit saat itu juga. Ketika diperiksa, maka diputuskan saya harus stay di rumah sakit. Sayangnya di rumah sakit tersebut kamarnya penuh, jadi saya harus pindah ke rumah sakit yang lain. Jadilah pada saat itu saya naik ambulan untuk pertama sekalinya dalam hidup saya, pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, di rumah sakit yang satunya lagi saya dirawat selama 2 hari, dan kemudian di hari ketiga ternyata saya merasa sakit perut yang luar biasa. Karena ini memang pengalaman saya pertama. Pada saat itu saya tidak menyangka kalau itu tanda-tanda mau lahiran. Saya kira saya masuk angin atau apa, tapi rasanya sangat melilit. Jadi ketika saya panggil dokter, dan dokter saat itu periksa dan mengatakan bahwa itu pertanda mau lahir karena itu sudah bukaan 1. Karena pada saat itu usia kehamilan saya baru 8 bulan 4 hari, jadilah dokter suntikkan pematang paru si bayi, karena sebenarnya baru paru-paru bayi pada saat itu belum matang di usia 8 bulan. Pertama kali suntik paru itu jam 6 pagi. Nah, si dokter katakan kalau bisa kamu harus bertahan sampai jam 6 sore nanti agar si bayi bisa mendapatkan suntik paru yang kedua, agar benar-benar matang nanti paru-parunya ketika dilahirkan. Nah, itu perjuangan dari jam 6 pagi menunggu jam 6 sore itu luar biasa, karena dia sakitnya hilang timbul gitu. Jadi kalau lagi hilang ya benar-benar kayak nggak berasa apa-apa, tapi begitu dia terlihat seperti kontraksi itu luar biasa sakitnya. Dan akhirnya dimulai saya bisa bertahan sampai jam 6. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai jam 6, dan akhirnya saya mendapatkan suntikan pematang paru yang kedua dan bidan, dan saat itu saya sudah mulai dipindahkan ke tempat ruang bersalin. Untuk ruang bersalin sendiri itu kita harus menunggu dokter anestesi, dokter obgyn, dan ada bidan dan ada perawat. Jadi walaupun sebenarnya nanti yang menangani saya pada saat itu adalah bidan, tetapi untuk mengatasi kemungkinan terburuk yang terjadi pada saat itu, tetap saja dokter harus standby di ruangan tersebut. Jadi begitu. Jadi ketika lahiran jam pukul 8:30 atau tepatnya pukul 8:20 akhirnya saya lahiran. Tapi sebelum itu saya sudah katakan sama bidannya saya sudah tidak tahan. Jadi saya rasa saya sudah saatnya mengejar, tapi sangat sabar sekali bidannya katakan sabar karena kepala bayinya belum benar-benar berada di bawah, jangan mengejar terlebih dahulu. Saya sudah bilang saya sih tidak kuat lagi gitu. Dan pada saat itu saya hanya mendapatkan anestesi, dia berupa dihisap seperti oksigen. Sebenarnya ada juga pilihan yang untuk di anestesi disuntik dari tulang belakang. Tapi pada saat itu karena alasan tertentu saya tidak bisa mendapatkan itu. Nah, akhirnya diberikanlah anestesi itu. Setiap kali saya merasa sakit luar biasa, saya harus hirup itu anestesinya.
tetapi saya tidak dibolehkan untuk menghirup secara terus-menerus karena memang tidak baik. Nah setelah itu bidan menyarankan saya untuk berdiri, menggoyang-goyangkan pinggang agar si bayi kepalanya bisa tepat berada di bawah agar memudahkan proses kelahiran. Tetapi pada saat itu memang saya sudah tidak bisa lagi, sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Alhamdulillah si bidannya itu luar biasa sabarnya menghadapi saya, yang dia tetap kasih minuman biar saya kuat, minuman manis. Kalau mungkin di Indonesia saya juga tidak tahu ya, karena pengalaman pertama saya ini mungkin saya menghayalkannya mungkin teh manis. Kalau di sini dikasih sirup, itu sirup stroberi atau sirup cherry, biar kita bisa, karena kan mengandung gula, biar tambah tenaga seperti itu. Nah jadi setelah itu akhirnya di pukul 20.20 setelah diberikan instruksi yang baik bahwa mengejan itu tidak boleh bersuara, posisi dagu harus di dada, dan kita harus berpegang di tangan harus di lutut. Saya baru tahu cara mengejan yang benar itu seperti itu, dan harus benar-benar maksimal, tidak boleh tanggung karena nanti kepala anaknya malah agak tergencet gitu mungkin ya bahasanya. Jadi pada saat itu saya baru tahu seperti itu, dan si bidan bilang oke, ini kepala bayi sudah mulai di bawah, kita mulai seperti itu. Jadi kemudian semua dokter dipanggil, jadi dokter sudah siap sedia jika sesuatu terjadi, tapi tetap bidanlah yang menangani proses persalinan. Alhamdulillah walaupun prematur saya bisa melahirkan secara normal pada saat itu. Nah, setelah si proses sekitar 15 menit mulai dari mengejan, akhirnya si bayi alhamdulillah lahir dengan selamat dan menangis ya. Jadi menurut teman-teman saya dulu, sepengetahuan saya, kalau bayi menangis dengan kencang itu berarti alhamdulillah paru-parunya berkembang gitu. Nah setelah si bayi menangis, si bayi langsung dibawa ke ruang bayi, langsung diikuti oleh ayahnya. Oh iya, 2 minggu sebelum kelahiran suami saya alhamdulillah sudah tiba di Swedia, jadi saya melahirkannya tidak sendiri lagi. Nah setelah itu ketika baru lahiran, setelah dijahit, saya ditanya mau makan apa. Itu seperti pesta kecil atau menyambut kedatangan si bayi sebenarnya. Jadi kita akan diberikan makanan, roti, sandwich seperti itu. Kemudian akan ada bendera Swedianya di makanan kita itu gitu, kayak welcome to Sweden, mungkin begitulah ya maknanya. Nah jadi setelah itu kita ditanya juga mau apa, mau susu coklat atau mau apa. Jadi dan kita disarankan untuk minum banyak pada saat itu. Tidak berbeda mungkin ya, saya tidak tahu. Biasanya pengalaman saya lihat teman-teman saya yang baru lahiran itu jalan pelan-pelan seperti itu ketika baru lahiran. Nah kalau di Swedia sendiri, ketika saya baru saja lahiran, setelah minum beberapa gelas, akhirnya saya disuruh ke kamar mandi. Kamu harus ke kamar mandi, ya udah ke kamar mandi sendiri gitu. Nah menurut mereka itu agar rahimnya kembali mengecil gitu. Jadi begitu lahiran kita disarankan untuk langsung buang air kecil gitu. Setelah itu baru saya ke ruang bayi melihat bayi saya. Karena bayi kami prematur pada saat itu, jadi ternyata di Swedia bayi prematur itu harus dirawat minimal sampai 9 bulan usianya. Jadi karena pada saat itu masih 8 bulan 4 hari, masih kurang beberapa minggu hingga sampai 9 bulan. Dan si bayi juga belum kuat untuk makan sendiri atau minum ASI langsung. Jadi pada saat itu dia butuh bantuan selang dari hidungnya. Jadi pada saat itu kami diajarkan untuk memberikan ASI pada bayi melalui selang dari hidung bayi tersebut gitu. Nah setelah itu kami tinggal di rumah sakit beberapa minggu, tepatnya hampir sebulan tinggal di rumah sakit. Dan ternyata tinggal di rumah sakit tersebut itu gratis teman-teman, itu gratis dan tidak ada bayar sama sekali untuk si bayi juga. Karena ketika bayi lahir di Swedia itu otomatis si bayi langsung mempunyai person number, dimana yang saya tadi katakan sebelumnya, jika sudah punya person number dia bisa menggunakan fasilitas negara atau yang disediakan di Swedia. Ya itulah kelebihannya untuk bayi yang lahir di Swedia. Nah
Nah, ketika dia berada di ruang bayi pada saat itu pertama sekali lahir, orang tuanya diberikan satu ruangan, jadi hanya kamar tidur seperti ruangan rumah sakit umumnya, ada tempat tidur dan kamar mandi seperti itu. Dan kita bisa di situ tidak untuk waktu yang lama, karena biasanya orang-orang akan dipindahkan bersama dengan bayinya. Nah, setelah si bayi dianggap bisa dipantau oleh orang tuanya, tetapi dipantau dalam arti sudah agak membaik. Jadi misalnya si bayi sudah mulai lebih stabil daripada ketika pertama sekali lahir, si bayi akan dipindahkan bersama dengan orang tua. Jadi orang tua akan mendapatkan ruangan yang sama dengan bayinya, di mana akan ada tempat tidur bagi orang tua, kemudian ada fasilitas tempat tidur bayi yang mungkin masih disesuaikan suhunya, karena biasanya bayi prematur sulit untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan, jadi dia tempat tidurnya perlu penyesuaian suhu seperti itu. Dan ketika kita berada di ruang itu bidan, dokter, suster secara bergantian mengecek kita. Nah, di saat itu saya bersyukur karena selalu ada kemudahan dalam kesulitan. Saya merasa seperti itu karena ternyata di mana ketakutan saya adalah saya tidak mengerti cara mengurus bayi pertama sekali ketika lahir. Saya tidak pernah tahu cara membedong bayi atau cara mengganti popok bayi, karena saya juga anak paling kecil. Saya tidak punya pengalaman mempunyai adik. Ternyata dengan lahirnya bayi kami prematur pada saat itu, Allah berikan bantuan karena saya bisa belajar, diajari langsung oleh dokter, bidan, dan suster yang berada di rumah sakit tersebut. Saya diajari bagaimana cara memandikan bayi, cara memberi ASI yang benar, cara menenangkan bayi, dan banyak hal-hal lain yang diajarkan. Nah, selama di tempat itu kami juga diberikan fasilitas sharing kitchen, di mana kita bisa memasak. Jadi kita cukup belanja groceries yang kita bisa masak dengan sederhana di dapur. Jadi kita tidak perlu keluar biaya banyak, karena di Swedia untuk makan di luar itu cukup mahal. Jadi kita bisa tetap masak di dapur rumah sakit yang memang disediakan untuk ibu-ibu yang punya bayi prematur. Nah, baiknya lagi di kitchennya tersebut ada mading, di mana biasanya ibu-ibu yang punya anak bayi prematur, kemudian anaknya kemudian sudah tumbuh dengan sehat, biasanya mengirimkan foto-foto anak bayi mereka atau anak mereka yang sudah dewasa mungkin, dan foto ketika mereka masih prematur, ketika masih menggunakan selang oksigen, ketika masih menggunakan bantuan pencernaan dan lain-lain. Nah, itu akan memberikan semangat bagi ibu-ibu yang mempunyai bayi prematur di rumah sakit tersebut. Nah, ketika jam-jam makan juga kita bisa berinteraksi dengan para orang tua lain yang memiliki bayi prematur, saling bertegur sapa, saling tanya kenapa bisa prematur, apa yang mereka rasakan, seperti itu. Ditambah lagi di rumah sakit di Swedia itu untuk ibu hamil, mereka itu sangat peduli dengan kesehatan mental si ibu. Jadi mereka sangat aware akan adanya baby blues atau ibu merasa stres ketika tidak tahu menghadapi bayi yang benar begitu. Jadi kita disediakan psikolog. Jadi rumah sakit menyediakan psikolog untuk si ibu dan si ayah. Jadi ayah dan ibu itu benar-benar diperhatikan kesehatan mentalnya. Jadi ketika kita ingin curhat, mereka akan datang, atau tanpa kita katakan kita ingin curhat pun mereka akan datang untuk memastikan bahwa kita baik-baik saja. Jadi mulai dari psikolog, tempat tidur atau kamar-kamar yang disediakan untuk orang tua dan bayi, fasilitas bayi, dan mulai dari popoknya bayi ketika di situ sampai pembalut untuk si ibu untuk masa nifas, semuanya itu disediakan secara gratis. Setelah bayi kami berumur 9 bulan sejak lahir ya, 8 bulan 4 hari ditambah beberapa minggu di rumah sakit, maka kami diizinkan pulang. Nah, ketika diizinkan pulang itu mereka juga membekali kami mulai dari pampers satu bungkus pampers, karena mereka tahu bahwa ketika pulang kita tidak mungkin langsung ke apotik untuk membeli pampers atau ke supermarket. Jadi mereka sadar akan hal itu.
dia berikan kita pemotong kuku atau untuk membersihkan kuku anak, kemudian pembersih telinga, baby oil, kemudian popoknya, dan banyak lagi perlengkapan bayi, atau jika bayi membutuhkan vitamin itu juga diberikan oleh mereka, karena memang bayi di sini sangat baik, fasilitasnya benar-benar gratis semuanya. Dan ketika kami pulang, satu hal lagi yang masih membuat kami senang yaitu mereka pesankan taksi, di mana pengalaman kami ketika menggunakan taksi di sini itu harganya lumayan ya teman-teman. Itu bisa sekitar jarak yang mungkin bisa ditempuh hanya dengan 20 menit saja naik mobil, itu bisa sampai 300 krona atau 450.000. Dan jarak dari rumah sakit saya melahirkan ke rumah pada saat itu lumayan jauh, hampir 1 jam, tetapi kami hanya membayar hanya 100 krona. Memang sudah dijanjikan dari rumah sakit bahwa setiap ibu yang melahirkan mendapatkan diskon taksi. Berapapun jaraknya, yang kami bayar hanya 100 krona, 100 atau 120 krona seperti ya. Buat teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan informasi dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk kedepannya saya akan sharing pengalaman-pengalaman lainnya yang saya alami selama masa studi saya di Swedia. Oleh karena itu jangan lupa subscribe ya. Baik teman-teman, makasih udah nonton.